Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil PPT yang kami buat yang berjudul Radiografi dalam Pengujian Non-Destruktif atau NDT. Perkenalkan teman-teman, saya Fauzan Akbar. Saya ini Gabriel Bapak. Saya Abis Mulyana. Saya Muhammad Aditya Primasa. Saya Yudi. Sudah tahukah kalian apa pengujian tak merusak atau NDT? Nah, pengujian tak merusak atau non-destructive testing atau NDT adalah serangkaian metode pemeriksaan material atau komponen yang dilakukan tanpa menimbulkan kerusakan permanen pada objek uji. Prinsip utama dari NDT adalah memungkinkan evaluasi kualitas, integritas, dan keandalan material secara menyeluruh tanpa harus mematikan fungsi komponen yang diuji. Dengan demikian, NDT memiliki peranan penting dalam industri manufaktur, konstruksi, perkapalan, penerbangan, energi, hingga bidang kesehatan. Tujuan utama NDT adalah untuk mendeteksi cacat baik yang berada di permukaan maupun di bawah permukaan material, memastikan integritas struktur tetap terjaga, serta memberikan dasar bagi pengendalian mutu dan perawatan preventif. Dalam praktiknya, penerapan NDT dapat mengurangi risiko kecelakaan akibat kegagalan material, memperpanjang umur pakai komponen, serta menekan biaya perbaikan karena masalah dapat diidentifikasi sejak dini. Nah, selanjutnya apa saja keunggulan metode NDT? Yang pertama, tidak merusak komponen yang diuji, karena metode NDT dilakukan tanpa memotong, memecah, atau mengubah bentuk benda kerja, sehingga komponen tetap dapat digunakan setelah pengujian. Yang kedua, dapat digunakan untuk inspeksi seluruh bagian tanpa pembongkaran, memungkinkan pemeriksaan komponen secara menyeluruh, bahkan pada bagian yang sulit dijangkau tanpa perlu membongkar sistem. Yang ketiga, mampu mendeteksi cacat internal maupun permukaan seperti retakan, porositas atau inklusi yang tidak terlihat mata, sehingga memberikan hasil inspeksi yang akurat. Dan yang keempat, lebih hemat biaya karena tidak ada kerusakan pada benda uji, sehingga tidak perlu mengganti material yang diuji, berbeda dengan metode destruktif yang membutuhkan benda baru. Selanjutnya, lanjutkan lagi. Selanjutnya beberapa metode NDT yang umum digunakan. Ada 5. Yang pertama itu magnetic particle inspection. Yang kedua ray penetrant test. Yang ketiga radiografi test. Dan yang keempat vacuum test. Yang terakhir ultrasonic flow detector. Definisi radiografi. Radiografi adalah salah satu metode pengujian tanpa merusak yang menggunakan sinar X atau sinar magma untuk memeriksa bagian dan sesuatu material atau komponen tanpa merusak. Kemudian metode ini memungkinkan mendeteksi cacat tersembunyi seperti retakan, rongga, dan inklusi di dalam logam, sambungan las, dan struktur padat lainnya. Hasil periksaan berupa gambar radiografi ini bisa dianalisa untuk mengetahui kondisi material, sehingga sangat penting untuk menjaga mutu dan keselamatan produk di berbagai industri seperti otomotif, minyak, gas, serta manufaktur. Selanjutnya radiasi buatan atau mesin X-ray. Radiasi buatan dalam radiografi ini berasal dari mesin sinar X yang menghasilkan sinar X secara elektrik. Mesin ini menggunakan energi listrik menjadi radiasi elektromagnetik berenergi tinggi yang dapat menembus material untuk pemeriksaan internal. Intensitas dan waktu penyinaran dapat disesuaikan untuk menghasilkan gambar radiografi yang optimal sesuai jenis dan ketebalan material. Mesin X-ray lebih aman digunakan karena radiasinya bisa dimatikan saat tidak digunakan. Beberapa dengan radioisotop yang memancar radiasi terus-menerus. Selanjutnya radiasi alami atau radioisotop. Radiasi alami yang digunakan dalam radiografi di NDT berasal dari bahan radioaktif seperti obat 60 dan uranium 192. Radioisotop ini memancarkan sinar magma yang kuat dan mampu menembus material tebal untuk mendeteksi cacat di dalamnya. Metode ini sangat berguna untuk inspeksi di lokasi lapangan dikarenakan tidak memerlukan sumber energi listrik. Penggunaan radioisotop memerlukan penanganan khusus untuk melindungi operator dan bahaya radiasi. Contoh alat itu seperti sumber magma dengan kapsul pelindung
dan alat pengaman radiasi. Ya. Lalu selanjutnya prinsip kerja radiografi testing atau RT secara umum. Radiografi testing atau RT bekerja dengan memanfaatkan radiasi pengion berupa sinar X atau sinar gamma yang diarahkan menembus material uji. Saat radiasi melewati material, sebagian diserap dan sebagian lainnya diteruskan tergantung pada ketebalan dan densitas material tersebut. Bagian yang memiliki cacat seperti retakan atau porositas akan menyerap radiasi berbeda dibanding bagian yang utuh. Radiasi yang keluar dari material kemudian ditangkap oleh film atau detektor digital untuk menghasilkan citra radiografi. Perbedaan intensitas radiasi pada citra menunjukkan adanya cacat internal atau eksternal pada material. Lalu selanjutnya radiografi tes. Pengujian radiografi atau RT merupakan teknik pengujian tidak merusak atau NDT yang umum digunakan. Lalu digunakan untuk menemukan cacat dalam material dan sambungan las. Dasar pengujian RT: penggunaan radiasi pengion seperti sinar X atau sinar gamma. Lalu sumber radiasi bisa berasal dari tabung sinar X atau isotop radioaktif seperti iridium -192 dan kobalt -60. Lalu proses dan media perekaman. Radiasi dapat menembus bahan yang diuji. Gambar dihasilkan pada media perekaman seperti film radiografi atau detektor digital. Perbedaan intensitas radiasi menciptakan gambar radiografi. Identitas cacat. Area cacat terlihat kontras berbeda dibanding material sehat. Dapat mendeteksi cacat yang tidak terlihat secara visual atau dengan metode permukaan. Metode permukaan jenis cacat yang dapat dikenali: porositas, inklusi retak, penyentuhan yang tidak lengkap, kurangnya fusi, lubang cacing, serta retakan baik di permukaan maupun dalam material. Lalu radiografi tes. Keterbatasan radiografi memerlukan pengendalian keselamatan radiasi yang ketat, waktu pengambilan dan pemrosesan film yang relatif lama pada metode konvensional. Biaya lebih tinggi dibandingkan metode NDT lain seperti ultrasonic testing atau UT. Interpretasi hasil memerlukan operator pengalaman cacat kecil atau dengan orientasi tertentu sulit dikenali. Lalu perkembangan teknologi. Penggunaan komputer radiografi atau CR dan digital radiografi atau DR semakin menggantikan metode film konvensional. CR menggunakan imaging pad yang dapat digunakan berulang kali. DR menggunakan panel detektor digital untuk menampilkan citra langsung pada monitor. Inovasi ini meningkatkan efisiensi waktu dan kualitas citra. Lalu mengurangi limbah kimia dari proses pencucian film. Selanjutnya keunggulan radiografi. Metode andalan dalam mengendalikan mutu pengelasan dan inspeksi material. Memberikan gambaran internal yang detail. Menawarkan rekam jejak permanen. Memiliki sensitivitas tinggi terhadap berbagai jenis cacat. Komponen utama dalam sistem radiografi tes. Bahan uji atau tes spesimen merupakan komponen atau material yang diuji menggunakan sinar radiasi untuk mendeteksi cacat internal. Lalu media perekam. Film radiograf konvensional berbasis seluloid atau detektor digital yang lebih modern. Lalu sumber radiasi, tabung sinar X atau isotop gamma
IR-192 CO-60 CS-137 yang dipilih sesuai ketebalan dan jenis material. Lalu Image Quality Indicator atau IQI, alat standar yang digunakan untuk menilai sensitivitas dan kualitas hasil radiografi. IQI biasanya berupa kawat atau lubang standar yang ditempatkan pada objek uji untuk memastikan cacat terkecil yang dapat terdeteksi sesuai spesifikasi. Berikutnya jenis-jenis cacat. Yang pertama itu ada porosity atau cacat berupa rongga kecil atau gelembung gas yang terperangkap di dalam las. Yang kedua ada slag inclusion, cacat berupa terperangkap sisa terak atau slag yang tidak terlapis dari area las, berbentuk seperti garis-garis atau partikel padat di dalam material itu. Yang ketiga ada incomplete penetration, yaitu cacat di mana las tidak menembus secara penuh ke dalam sambungan sehingga ada bagian yang tidak direkatkan. Yang keempat ada crack, retakan yang muncul pada sambungan las bisa berupa retak lurus atau bercabang. Yang kelima ada undercut, cacat berupa lekukan atau cekungan pada sisi las yang menyebabkan penipisan logam dasar di sepanjang kepilas itu. Berikutnya faktor yang mempengaruhi mutu hasil radiografi testing. Yang pertama itu faktor manusia, kualifikasi dan kompetensi kualifikasi dan sertifikasi operator harus memadai. Terus kecermatan, ketelitian dalam setup dan proses expose. Terus harus memiliki pengalaman kemampuan intervensi hasil radiografi dengan tepat. Yang kedua ada faktor material. Materialnya harus ketebalan, menentukan energi dan waktu exposure yang digunakan. Lalu jenis material mempengaruhi penyerapan radiasi. Yang ketiganya ada geometri sambungan. Lalu faktor metode itu jarak sumber ke film, lalu penggunaan IQI dan pemrosesan film. Yang keempat faktor lingkungan itu meliputi suhu dan kelembaban, lalu kebersihan dan keamanan. Faktor peralatan yaitu meliputi sumber radiasi, film radiografi dan intensivity screen dan alat ukur. Lalu skema kerja radiografi testing. Yang pertama itu persiapkan benda uji permukaan, lalu permukaan dibersihkan dan area pengujian ditentukan. Terus pemilihan sumber radiasi, gunakan sinar X untuk material tipis atau sinar gamma untuk material tebal. Yang ketiga, penentuan parameter uji, tentukan jarak sumber ke film, waktu exposure dan intensitas radiasi. Lalu yang keempat, penempatan film atau detektor, film ditempelkan di sisi berlawanan dari sumber radiasi dan diberi identitas uji. Yang kelima, proses penyinaran exposure sumber radiasi diaktifkan untuk menembus material dan membentuk bayangan cacat. Lalu yang keenam, pemrosesan film atau citra digital harus penyinaran dikembangkan atau dibaca melalui sistem digital. Yang ketujuh, interpretasi hasil radiografi. Analisis gambar dilakukan untuk mendeteksi cacat seperti retak atau porositas. Terus yang kedelapan, pembuatan laporan hasil uji, lalu hasil pengujian dan rekomendasi dicatat dalam laporan akhir. Berikutnya, selanjutnya aplikasi radiografi di bidang industri itu meliputi ada tiga. Yang pertama industri perkapalan, yang kedua industri pada pressure vessel, dan ketiga pengembangan teknologi dan efisiensi operasional. Di industri perkapalan, dalam sektor perkapalan, RT digunakan dalam memeriksa sambungan las pada lambung kapal dan komponen lainnya. Ini membantu mengidentifikasi kelemahan dan juga kekurangan dari penetrasi las dalam plat baja. Yang kedua itu ada industri pipa dan pressure vessel, di mana ini sangat penting untuk menjamin keselamatan sambungan las dalam pipa. Yang ketiga adalah pengembangan teknologi dan efisiensi operasional, di mana pada radiografi konvensional ini berbasis film
dapat meningkatkan kecepatan pemeriksaan dan juga sensitivitas deteksi. Terakhir, adapun kesimpulan dari radiografi testing yaitu metode non-destructive test yang menggunakan sinar X atau sinar gamma yang berfungsi untuk mendeteksi cacat internal dan juga eksternal dalam material tersebut. This may be gamma rays, or as in this case, X-rays. The examiner marks the weld to be inspected with a measuring tape. This will be visible on the X-ray. Thus, he will know how to determine the exact location of possible irregularities. The film is mounted on the object, and the X-ray tube is set up carefully. The examiner leaves the area, closes the lead door, and operates the device remotely. This way, he avoids coming into contact with the radiation. He adjusts the voltage, current, and duration, depending on the investigated material and the wall thickness. Then he starts the irradiation. The X-rays go through the material and generate a radiographic image on the film or imaging plate once processed. The experienced eye of the examiner interprets the image, and he can now determine the quality of the inspected object and if it meets the standards. Sekian teman-teman presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang mau nanya, dipersilakan. Dimas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara memastikan area kerja aman dari paparan radiasi? Catat dulu ya. Terima kasih Dimas. Ya, Selanjutnya, ada mau nanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa kelebihan dan kekurangan metode radiografik testing dibandingkan metode NDT lainnya? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Dimas. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara memastikan area kerja aman dari paparan radiasi. Keselamatan radiasi adalah hal penting dalam pekerjaan RT atau radiografi testing. Karena paparan radiasi pengion dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Untuk menjamin keamanan, yang pertama, area kerja harus dibatasi dengan pagar atau dinding pelindung dari timbal atau beton. Yang kedua, tanda bahaya radiasi harus dipasang jelas di sekitar area G dan tanda peringatannya kan. Yang ketiga, operator menggunakan dosimeter untuk mengukur paparan radiasi pribadi. Lalu pengujian dilakukan oleh petugas bersertifikat, bukan yang abal-abal, dan mematuhi prosedur proteksi radiasi sesuai regulasi BAPPT. Selain itu, setiap pendengaran dilakukan dari jarak aman dengan sistem kontrol jarak jauh bila memungkinkan. Cukup. Terima kasih sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Reza. Apa sih kekurangan dan juga kelebihan dari metode radiografi testing dibandingkan dengan NDT yang lainnya? Yang pertama, yaitu kelebihannya dapat mendeteksi cacat dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua, hasil berupa visualisasi yang permanen. Yang ketiga, dapat digunakan berbagai jenis material yang apa saja yang bisa diuji. Yang kedua, kekurangannya dari
NDT yang lainnya memerlukan pengamanan radiasi yang ketat. Yang kedua, proses dan peralatan relatif mahal. Yang ketiga, tidak efektif untuk mendeteksi cacat pada permukaan. Yang terakhir, membutuhkan operator yang terlatih dan juga bersertifikat. Nah, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya, Mbak? Oke, kemudian dari kelompok kami yang membahas tentang radiographic test, jika ada kelebihan dan kekurangan